Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saruldian Ramadan dari kelas 11 IPA 1, absen 24, mau mempresentasikan hasil resensi dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Penerbit Lentera di Pantara. Tahun terbit 2005, jumlah halaman 551. Resensi novel Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabadikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana keabadian. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan ke Pulau Buru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa ditahannya itu dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia. Buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai suatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme, yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan pula sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaiknya Pram dalam karya tetralogi Burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Kemudian sinopsis. Bumi Manusia adalah sebuah novel fiksi dengan genre drama histori yang memiliki setting di kehidupan periode penjajahan Belanda. Dalam buku ini dikisahkan pula kehidupan pemuda pribumi bernama Minke. Minke bersekolah di HBS atau Hogere Burger School, yaitu setingkat dengan sekolah menengah akhir atau SMA, dan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Tirto Adirejo orang memanggilnya dengan sebutan Minke. Nyai Ontosoroh memanggilnya Sinyu. Merupakan anak dari Bupati Wonokromo Kota B, sehingga ia disekolahkan agar kelak menjadi bupati layaknya sang ayah. Tetapi dirinya menolak akan hal tersebut. Sebagai seorang pribumi, Minke adalah anak yang pandai di HBS, penyuka sastra, dan memiliki kecakapan dalam penulisan. Hal itu terbukti bahwa dirinya menjadi seorang yang cukup diketahui dan dikenal di Jawa, sebab tulisannya banyak dimuat di koran Belanda sebagai nama Max Tolenar atau nama samarannya. Akan tetapi pendidikan yang diperoleh Minke di HBS ini menjadikan dirinya sebagai pribadi yang menghormati bangsa Eropa, terlebih pula karena pengajaran dari gurunya, yaitu Jufro Mangda Petros dalam Bumi Manusia. Minke amat menyanjung dan menghormati bangsa Eropa dan tidak memedulikan lagi budaya Jawa sebagai budaya asalnya. Kemudian kelebihan novel Bumi Manusia. Apabila dilihat dari penulisan, novel Bumi Manusia sangatlah bagus. Setiap peristiwa ditulis selaras dan penuh arti. Pada tiap-tiap bab pun diceritakan dengan pembabakan yang gamblang, meskipun sesekali terjadi perubahan point of view atau sudut pandang orang pertamanya.
seperti dari Minke ke Anneliese kemudian menuju Nyai Ontosoro. Namun terlepas dari itu, jalan cerita tetap mudah dipahami, bahkan menambah wawasan akan pembangunan pada setiap karakter atau tokoh dalam cerita di novel ini. Dengan kata lain, kita sebagai pembaca mampu mengetahui dan memahami dari berbagai sudut pandang si tokoh utama cerita. Hal itu ditandai saat Nyai Ontosoro sebagai sudut pandang orang pertama yang menjelaskan dirinya dihinakan oleh adat Jawa dan hidupnya tidak lain berdasarkan kehendak bapaknya yang harus dituruti, hingga kemudian dirinya dapat tinggal bersama orang Eropa dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Kemudian kelemahan novel Bumi Manusia. Di balik semua keunggulan atau kelebihan novel yang ditulis oleh Pramini, tentu ada sisi kelemahannya. Hal itu ditandai dengan banyak istilah-istilah atau kaidah bahasa yang kurang familiar di pikiran atau kehidupan para pembaca di zaman sekarang, sehingga para pembaca berkemungkinan mengalami kesusahan dalam memaknai istilah atau kaidah bahasa yang ada di dalam cerita. Barangkali hal itu dikarenakan novel ini menceritakan zaman kolonial Belanda. Namun di balik kekurangan itu tidaklah menutupi berbagai pelajaran positif yang dituangkan oleh penulis di dalam novel ini. Novel Bumi Manusia tetap layak dibaca dan dinikmati bahkan sampai saat ini. Dengan kata lain, novel ini tidak akan habis termakan waktu. Itulah resensi novel Bumi Manusia karya Pramudia Ananto.